AA. Woi, Kamari kumaha hasilna audiensi teh? coba. Audiensi nu masalah terkait RSDK Nya. ya, jadi memang banyak kekurang puasan kemarin terkait jawaban yang diberikan oleh Direktur RSDK. Sebetulnya yang saya inginkan itu hanya jawaban-jawaban yang konkret. Yang kemarin yang dari awal saya pertanyakan itu, apakah bisa pasien dalam kondisi HB 4,7, keadaan mual, pusing, dan sesak napas bisa dipulangkan, gitu kan? Iya. Yeah. Dan pertama saya nanya, ada dokter nggak di sini? Soalnya kan harus dokter yang menjawab. Yeah. Dan beliau sebagai direktur dan juga sebagai dokter umum menjawab, saya dokter. Tapi ketika saya menanyakan hal yang konkret, beliau malah berbelit-belit ke sana kemari, ya berbicara tentang masalah medis, dan itu bukan bukan kapasitasnya untuk menjawab, karena harus dokter spesialis yang menjawab. Ya kalau gitu kan untuk apa tadi dia bicara siapa yang waktu saya menanyakan siapa yang bisa menjawab, kenapa dia bicara saya dokter di sini kan gitu. Nah, oke. Jalur non litigasi mungkin saya anggap gagal. Nanti mungkin ini kan dikarenakan banyak laporan-laporan ke saya terkait indikasi malpraktek, terkait indikasi pemulangan pasien yang masih kritis sehingga pasien 2 hari setelah dipulangkan meninggal. Ini sedang diadvokasi oleh tim dari tim advokat dari Lembaga Bantuan Hukum EKTC. Ya untuk kedepannya mungkin ini saya bukan berencana untuk apapun ya. Ini saya hanya menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, agar orang-orang yang tidak tahu bisa lebih tahu bahwa salahlah tindakan-tindakan seperti itu. Dan juga untuk pihak nakes di RSDK jangan terlalu menyepelekan kami sebagai konsumen kesehatan. Saya sangat miris ketika ada orang-orang yang mungkin tidak mengerti apa-apa, yang notabene dari daerah, yang kalau disuruh pulang ya pulang saja, dan di rumah mereka tidak bisa menangani apa-apa. Itu sangat miris. Untuk kedepannya, terus kelanjutannya itu mau gimana? Kelanjutan selanjutnya? Saya masih mengumpulkan bukti-bukti karena saya tidak mau kalau saya juga berbicara kosong gitu ya. Saya berbicara harus sesuai fakta dan bukti. Makanya saya menyerahkan ke tim saya, yaitu di Lembaga Bantuan Hukum EKTC di Kabupaten Ciamis, untuk mengkaji dan mengadvokasi apakah ada pelanggaran hukum di sini, mungkin apakah ada pelanggaran pidana, apakah ada pelanggaran administratif. Nanti itu mungkin dibuktikan dan dilaporkan oleh tim-tim kami. Itu mungkin depan. Ya, terima kasih. Ya, dan nanti saya tunggu kelanjutannya. Ya, pokoknya pada intinya saya berharap di sini saya berjuang secara sosial, tidak ada embel-embel politik atau gerakan pragmatis. Ini saya pure ingin perbaikan di pelayanan kesehatan, karena dulu memang saya yang benar-benar merasakan waktu saya tidak tahu apa-apa terjadi di kakek saya, terjadi di anak saya, dan saya tidak mau terjadi di keluarga-keluarga pasien yang lain dan pasien yang lain. Karena apa? Karena menurut saya pelayanan kesehatan itu adalah salah satu hal yang krusial, yang menunjang sistem, yang menunjang kemajuan ekonomi, yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Kenapa saya bilang begitu? Dikarenakan ketika masyarakatnya sakit, otomatis ekonominya juga pasti berpengaruh. Ketika masyarakatnya sakit, otomatis kesejahteraannya terpengaruh. Seperti itu. Jadi ketika akan mengadakan pembenahan, kita benahi dulu di kesehatan masyarakat kita.
Dan saya akan tetap berjuang. Saya tidak akan takut siapapun. Ketika saya dalam koridor yang benar, saya akan tetap tegak lurus untuk mengawal kasus ini. Terima kasih. Siap. Siap. Gaskeun. Saya